Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanda, NIM 16102004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memaparkan materi dari manajemen organisasi pemerintahan dengan judul konflik dan negosiasi. Pengertian dari konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin confligo yang terdiri dari dua kata, yakni con yang berarti bersama-sama dan pligo yang berarti pemogokan, penghancuran atau permukaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terjadi pada diri seseorang atau konflik internal, ataupun di dalam kalangan yang lebih luas. Dalam organisasi, istilahnya menjadi konflik organisasi. Konflik, menurut Robin, adalah suatu proses yang dimulai apabila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Dan Alabenes dalam Nimran mengartikan konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencapai usaha pencapaian tujuan pihak lain. Kemudian transisi pandangan tentang konflik. Ada 3 pandangan tentang konflik, yaitu yang pertama pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang menyangkut perilaku kelompok pada tahun 1930-an dan 1940-an. Konflik dipandang sebagai akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk. Tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antara anggota serta ketidakmampuan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan mereka. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Pandangan hubungan manusia berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Karena konflik tak terhindarkan, mazhab hubungan manusia mendorong kita untuk menerima keberadaan konflik. Dan yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan interaksionis yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Oleh karena itu, konflik harus diciptakan. Bentuk-bentuk konflik sebagai berikut. Yang pertama, konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, konflik disfungsional, konflik yang menghambat kinerja kelompok. Yang membedakan konflik fungsional dan disfungsional dengan menunjukkan dan memperhatikan jenis konfliknya secara spesifikasi. Ada 3 tipe konflik, yaitu yang pertama, konflik tugas, yaitu konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan, konflik berdasarkan hubungan antar personal. Dan yang ketiga, konflik proses, yaitu konflik tentang bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Jenis dan penyebab konflik. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik intra-individu. Konflik ini dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan dorongan di luar dengan keinginan. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik yang terjadi antara individu yang berbeda dalam suatu kelompok pada kelompok yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik ini bersifat kolektif. Konflik organisasi, konflik yang terjadi antar unit organisasi yang bersifat struktural maupun fungsional. Contohnya, konflik antara bagian pemasaran dengan bagian produksi. Penyebab konflik sebagai berikut. Yang pertama, saling bergantungan. Dalam sebuah organisasi, saling bergantungan dalam pekerjaan terjadi jika dua kelompok organisasi atau lebih saling membutuhkan satu sama lain guna menyelesaikan tugas. Yang kedua, perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan dari masing-masing subunit atau kelompok mempengaruhi secara dari masing-masing subunit atau kelompok mengejar tujuannya. Dan seringkali tujuan dari masing-masing subunit atau kelompok tersebut saling bertentangan. Dan yang ketiga, perbedaan persepsi.
Perbedaan persepsi tentang kenyataan yang terjadi dalam suatu organisasi merupakan penyebab konflik yang cukup potensial. Perbedaan persepsi ini menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat tentang suatu kenyataan atau kejadian antara kelompok suatu dengan lainnya, sehingga terjadi suatu konflik. Perbedaan persepsi ini bisa disebabkan karena perbedaan tujuan, horizon waktu, ketidakpastian status, maupun persepsi yang tidak akurat. Pengertian dari negosiasi. Negosiasi menurut Ivan Sevic, sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Menurut Sophia, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan Robin menyimpulkan negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Strategi negosiasi. Ada beberapa strategi negosiasi atau strategi manajemen konflik. Antara lain, yang pertama negosiasi menang kalah atau win-loss. Pandangan klasik menyatakan bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan yang nilai totalnya adalah nol atau zero sum game. Artinya, maupun yang terjadi dalam negosiasi pastilah salah satu pihak akan menang, sedangkan pihak yang lain kalah, atau biasa dikenal dengan pendekatan distributif. Yang kedua, negosiasi menang-menang atau win-win. Pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif dalam bernegosiasi memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi. Negosiasi menang-menang adalah pendekatan penjumlahan positif. Situasi-situasi penjumlahan positif adalah pendekatan di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Yang ketiga, negosiasi kalah-kalah. Pandangan konflik di mana konflik ini bersifat saling kompromi dan mengambil keputusan bersama untuk mengorbankan hal yang dipermasalahkan untuk kepentingan bersama. Contoh dari konflik ini adalah sengketa lahan yang akan dibangun untuk lapangan di mana pihak yang berkonflik tidak mau mengalah untuk pembuatan lapangan tersebut. Untuk itu kedua belah pihak tersebut perlu melakukan kompromi untuk mengatasi akar permasalahan ini dengan kedua-duanya berkorban untuk kepentingan bersama. Proses negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentangan hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. Yang kedua, penentuan aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. Dan yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. Dan yang keempat, penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Setelah penjabaran yang telah disediakan mengenai diskriminasi, maka kami akan menyimpulkan bahwa konflik itu adalah proses yang dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. Sedangkan negosiasi ialah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Konflik dalam organisasi bisa terjadi dalam diri individu pegawai, antar individu, dalam kelompok, antar kelompok, dan antar organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagai akibat adanya perbedaan karakteristik individu, masalah komunikasi dan struktur organisasi, konflik dapat bersifat fungsional dan disfungsional. Kemampuan manajemen konflik dari seorang manajer dituntut untuk mengoptimalkan sebuah konflik menjadi fungsional.
Kegagalan dalam manajemen konflik mengakibatkan efektivitas organisasi dipertaruhkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.